Baiklah, selamat datang teman-teman semua. Terima kasih telah hadir pada presentasi saya pada hari ini. Di sini saya Jilmi Alpariji dengan NIM 2010-2100 akan mempresentasikan tentang contoh aplikasi terapan pada beberapa bidang. Oke, kita langsung lanjut saja ke materinya. Tapi sebelum itu, apa sih itu aplikasi of technology atau aplikasi terapan? Yang dimana bisa teman-teman baca di sini, aplikasi terapan adalah sebuah program komputer yang dirancang dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam sebuah domain tertentu. Nah, aplikasi terapan dapat juga disebut sebagai perangkat lunak terapan atau software aplikasi. Aplikasi terapan biasanya dibuat dengan tujuan untuk mempermudah atau mempercepat pekerjaan atau aktivitas pengguna dalam sebuah domain tertentu. Nah, jadi di sini maksudnya aplikasi terapan adalah aplikasi yang emang khusus diprogram untuk mempermudah usernya pada domain tertentu. Nanti bakalan dijelaskan di sini pada contoh-contoh aplikasi terapan pada bidang tertentu. Nah, untuk yang pertama di sini kita masuk ke bidang perdagangan. Untuk pengertiannya sendiri, di sini aplikasi terapan pada perdagangan adalah perangkat lunak atau program yang dirancang untuk membantu proses bisnis dan transaksi perdagangan. Aplikasi ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti mengelola persediaan, mengelola keuangan, mengelola penjualan, dan masih banyak lagi. Nah, aplikasi terapan pada perdagangan ini dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya produksi, meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta meningkatkan keuntungan. Untuk contohnya di sini pada aplikasi perdagangan, yang pertama ada aplikasi manajemen persediaan, yang kedua ada aplikasi pembukuan, dan yang ketiga ada namanya point of sale atau disingkat POS. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu aplikasi manajemen persediaan, yang dimana secara singkat aplikasi ini membantu dalam mengelola stok produk yang tersedia dan memastikan bahwa persediaan selalu tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. Nah, jadi di sini aplikasinya ini digunakan untuk memanajemen persediaan supaya stoknya itu tidak berlebihan dan juga tidak kurang dari apa yang sudah diminta sama pelanggan. Seperti itu mungkin. Nah, untuk aplikasi yang kedua yaitu ada namanya aplikasi pembukuan. Nah, yang dimana aplikasi pembukuan ini membantu dalam mengelola keuangan perusahaan, mencatat transaksi keuangan, dan memastikan bahwa keuangan perusahaan selalu dalam kondisi yang sehat. Lalu di sini yang terakhir dari aplikasi of teknologi dari bidang perdagangan yaitu ada point of sale atau POS. Nah, sistem ini memungkinkan toko untuk melakukan transaksi penjualan secara elektronik menggunakan perangkat POS yang dapat mempercepat proses transaksi dan meningkatkan akurasi pembukuan. Lalu kita masuk ke yang selanjutnya yaitu ada industri hotel. Nah, untuk pengertiannya di sini, aplikasi terapan pada hotel adalah program komputer atau perangkat lunak yang dirancang khusus untuk digunakan dalam pengelolaan hotel dan memfasilitasi berbagai tugas dan aktivitas operasional. Aplikasi ini membantu hotel dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan serta pengalaman tamu. Nah, untuk contohnya di sini aplikasi terapan pada hotel yang pertama ada reservasi online. Nah, yang kedua itu ada hotel management system, dan yang ketiga kita akan membahas restoran management system. Kita masuk ke yang pertama yaitu reservasi online. Secara singkat, sistem ini memungkinkan tamu untuk melakukan pemesanan kamar secara online yang dapat memudahkan tamu dalam merencanakan perjalanan mereka dan membantu hotel dalam meningkatkan efisiensi pemesanan. Nah, di sini sudah banyak kita lihat aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan di HP untuk memesan kamar hotel secara online. Jadi itulah beberapa contoh dari aplikasi terapan reservasi online pada industri perhotelan. Lalu yang kedua di sini ada namanya HMS atau Hotel Management System. Sistem ini membantu manajemen hotel dalam mengelola aktivitas sehari-hari,
seperti pemesanan kamar, penjadwalan staf, inventarisasi barang, dan laporan keuangan. Lalu yang terakhir di sini dari industri hotel adalah restoran manajemen sistem. Nah, sistem ini membantu manajemen hotel dalam mengelola operasi restoran seperti pemesanan makanan dan minuman, pengelolaan stok, dan laporan keuangan. Nah, kita masuk yang pada contoh yang ketiga, yaitu pada bidang rumah sakit. Untuk pengertiannya sendiri di sini, aplikasi terapan pada rumah sakit adalah program komputer atau perangkat lunak yang dirancang khusus untuk digunakan dalam pengelolaan rumah sakit dan memfasilitasi berbagai tugas dan aktivitas operasional. Aplikasi terapan ini membantu rumah sakit dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan serta pengalaman untuk pasien. Ya, bukan untuk pasien saja sih, termasuk pada staf-staf, dokter, dan juga orang-orang yang ada pada rumah sakit. Oke, selanjutnya kita masuk kepada contoh aplikasi penerapannya. Seperti biasa di sini kita mempunyai 3 contoh ya. Yang pertama ada namanya Electronic Health Record System. Lalu yang kedua ada namanya Sistem Pendukung Keputusan Klinis. Dan yang ketiga ada namanya Queue Management System. Nah, kita masuk kepada penjelasan yang pertama, yaitu ada Electronic Health Record System. Nah, secara singkat, sistem ini membantu manajemen rumah sakit dalam mengelola aktivitas sehari-hari seperti pendaftaran pasien, jadwal dokter, pengelolaan inventaris obat, dan laporan keuangan. Lalu yang kedua ada namanya Sistem Pendukung Keputusan Klinis. Yang dimana sistem ini membantu dokter dalam membuat keputusan klinis dengan memberikan rekomendasi pengobatan berdasarkan data medis pasien dan panduan klinis yang terbaru. Nah, untuk yang terakhir dari bidang rumah sakit ada namanya Queue Management System. Nah, di mana sistem ini memungkinkan rumah sakit untuk mengatur antrian pasien dengan lebih efisien sehingga dapat mempercepat waktu pelayanan dan mengurangi waktu tunggu pasien. Selanjutnya kita masuk ke bidang transportasi. Untuk pengertiannya di sini, application of technology dari transportasi adalah program komputer atau perangkat lunak yang dirancang khusus untuk digunakan dalam pengelolaan dan pemantauan berbagai aktivitas transportasi, seperti pengolahan rute perjalanan, manajemen kendaraan dan pengemudi, pemesanan tiket, manajemen keuangan, dan lain sebagainya. Aplikasi terapan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan transportasi, serta memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna. Untuk contoh aplikasi terapannya di sini ada aplikasi navigasi, aplikasi ride hailing, dan yang terakhir ada namanya aplikasi autonomous driving system. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu aplikasi navigasi. Ya, yang dimana seperti yang kita ketahui ya, aplikasi navigasi adalah program komputer atau aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna menemukan rute dan arah yang tepat untuk mencapai tujuan mereka dengan menggunakan teknologi GPS atau singkatan dari Global Positioning System. Pengguna dapat memasukkan lokasi awal dan tujuan mereka, dan aplikasi akan menghitung rute tercepat dan terbaik untuk mencapai tujuan tersebut, serta memberikan informasi tentang jarak, waktu tempuh, dan arah yang harus diikuti. Nah, untuk contoh realnya, aplikasinya ini bisa dilihat dari screenshot di sini, yaitu ada Google Map ya, Apple Map, dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa contoh dari aplikasi navigasi pada aplikasi terapan di bidang transportasi. Lalu kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu ada aplikasi ride hailing. Yang dimana aplikasi ride hailing atau sering disebut sebagai aplikasi taksi online adalah sebuah aplikasi atau perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk memesan layanan transportasi dengan cepat dan mudah hanya melalui smartphone mereka. Aplikasi ini bekerja dengan menghubungkan pengguna dengan pengemudi yang berada di dekat lokasi pengguna dan menyediakan kendaraan seperti taksi, mobil pribadi, ojek, atau kendaraan lainnya. Pengguna dapat memasukkan lokasi awal dan tujuan mereka,
dan aplikasi akan menampilkan harga dan perkiraan waktu tiba pengemudi. Saat memesan kendaraan, pengguna juga dapat memilih jenis kendaraan. Nah, untuk contoh real dari aplikasi terapan ini adalah aplikasi Gojek, Grab, Maxim, ya yang seperti itu, yang buat pesan taksi juga, yang Bluebird, ya apalah namanya, itu adalah beberapa contoh real dari aplikasi terapan ride hailing ini. Lalu kita masuk ke yang terakhir atau yang ketiga dari bidang transportasi, yaitu aplikasi Autonomous Driving System. Autonomous Driving System adalah teknologi yang memungkinkan kendaraan untuk mengemudi sendiri tanpa perlu adanya pengemudi manusia. Sistem pemandu otonom memanfaatkan teknologi sensor, pemrosesan data, dan komunikasi jarak dekat untuk memungkinkan kendaraan mengemudi sendiri. Sensor seperti radar, LiDAR, dan kamera dapat membantu kendaraan mendeteksi halangan dan kendaraan lain di jalan raya. Sedangkan teknologi pemrosesan data dan kecerdasan buatan dapat membantu kendaraan mengambil keputusan tentang cara bergerak yang aman dan efisien. Lalu kita masuk ke bidang pendidikan, yang dimana ini juga termasuk bagian yang terakhir dari presentasi kali ini, yang dimana aplikasi terapan pada pendidikan adalah aplikasi yang dirancang untuk membantu siswa dan pengajar dalam kegiatan pembelajaran. Aplikasi ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti membantu siswa belajar, memudahkan pengajar dalam mengelola dan menyajikan materi pelajaran, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam proses belajar mengajar. Untuk contohnya di sini saya mengambil contoh yang pertama, yaitu LMS atau Learning Management System. Lalu kedua ada VR dan AR, dan yang ketiga ada aplikasi untuk penilaian. Untuk penjelasan yang pertama, yaitu dari Learning Management System atau LMS, yang dimana LMS adalah aplikasi yang membantu pengajar dan siswa dalam mengelola dan mengakses materi pelajaran secara online. Aplikasi ini memungkinkan pengajar untuk membuat, menyimpan, dan membagikan materi pelajaran seperti tugas dan ujian secara online, serta melacak kemajuan siswa. Dan untuk contohnya di sini kita gunakan di kampus, yaitu ada Elsa, lalu ada SADS. Mungkin itulah contoh beberapa contoh dari aplikasi LMS ini. Lalu kita masuk ke yang kedua, yaitu Virtual and Augmented Reality. Virtual Reality atau sering disingkat dengan VR dan Augmented Reality atau AR memungkinkan siswa untuk mengalami pelajaran secara interaktif dan realistis. Contohnya, VR dapat digunakan untuk membuat tur virtual di museum atau lokasi bersejarah, sedangkan AR dapat digunakan untuk menampilkan gambar dan teks tambahan di atas bahan pembelajaran yang sudah ada. Lalu kita masuk ke aplikasi untuk penilaian. Ini sekaligus yang terakhir dan penutup, di mana ada beberapa aplikasi yang dirancang khusus untuk membantu guru dalam menilai pekerjaan siswa secara online. Nah, aplikasi ini dapat membantu menghemat waktu dalam penilaian dan memungkinkan pengajar untuk memberikan umpan balik yang lebih cepat dan akurat kepada kinerja siswa. Ya, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya, terima kasih.